Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayat. Saya guru pengajar di SMK Haji Bukit Lampar dan saya sebagai mahasiswa OBC dan 2023 di FPTK Universitas Negeri Semarang dengan nomor peserta 20150306952 dan dengan nomor induk mahasiswa 23980139337. Selamat menyaksikan video saya. Oke, salah satu ketua kelas menyiapkan. Siap, gerak. Berdoa dimulai. Doa selesai. Pada Pak Guru beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Terima kasih anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Sehat semuanya ya? Sehat. Semangat? Semangat. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, ya, saya harap kalian cek terlebih dahulu, ya, di sekitar kalian atau ada sampah atau yang ada pada sekitar kalian dibersihkan terlebih dahulu. Silakan dibersihkan terlebih dahulu. Oke, sudah bersih semua ya? Ya. Dan sebelum dimulai, HP atau gadget yang kalian miliki ditaruh, disimpan terlebih dahulu. Ditaruh satu boleh, disimpan terlebih dahulu. Untuk pertemuan minggu kemarin, kita membahas apa? Coba, kamu Mas. Komponen sistem pengendali. Ya, komponen sistem pengendali. Kemarin komponennya ada yang namanya kontaktor ya, ada kontaktor. Ada yang namanya relay. Ada yang namanya TDR. Tahu ya TDR itu apa? Time delay. TDR. Kita mempelajari tentang ada namanya kontaktor magnet. Ada namanya relay, ya kan? Kemarin relay ada berapa? Ada? Dua. Apa saja? Relay kontrol sama relay pengendali. Relay kontrol itu ada contohnya, ya. Ada relay kontrol pakai timer menggunakan TDM, time delay relay. Relay proteksi atau relay perlindungan. Kemarin ada yang namanya MCB, ya, MCB ya, yaitu miniatur circuit break. Masih ingat ya? Masih ingat. Itu contohnya sikring sama. Itu sikring juga sama. Itu termasuk relay proteksi atau relay perlindungan. Fungsinya ketika apa? Ketika ada konslet, ketika ada shoot atau arus pendek, sistem relay kontrolnya, relay proteksinya berjalan.
memutus secara otomatis. Itu dia proteksi, aman. Jadi sebelum ada kebakaran, ada kerusakan pada komponen yang bekerja, delay proteksi terlebih dahulu, perlindungan. Paham ya? MCP. Nah, MCP ada yang 1 pas, ada yang 3 pas. Yang 3 kendala berapa itu mas? Berapa itu? 3 pas. Kembali kita melayani 3 pas ya, 3 pasang, yaitu ada R, S, T. Paham ya? Ada R, S, T kemarin. Untuk materi pada hari ini, yaitu kita membahas tentang pembahasan pada kali ini menunjukkan gangguan-gangguan pada sistem kontrol pada kelistrikan. Intinya sistem pengendali pada kelistrikan yang ditujukan pada pengendali motor listrik. Di sini ada untuk kompetensi inti dan mobil dasar. Di sini ada saya ambil KD7 tentang menganalisis jenis-jenis gangguan pada sistem rangkaian kontrol pada kelistrikan. Nah, ini aplikasinya di mesin bubut, di mesin fresh. Nah, di sini ada menunjukkan gangguan-gangguan pada sistem rangkaian kontrol kelistrikan. Kemarin sudah mempelajari tentang komponen-komponen sistem pengendali. Yang nantinya ada kontaktor, ada relay, yang kamu pelajari. Oke, selanjutnya, untuk pelajaran kali ini, ya, yang nanti kita kedepannya untuk mempelajari tentang gangguan-gangguan yang ada pada sistem pengendali, kontrol. Yang kita pakai nanti, kita pada sistem pengendali rangkaian forward reversal, searah jarum jam dan berlawanan jarum jam. Itu aplikasinya pada motor listrik di mesin bubut sama mesin fresh. Ada yang searah jarum jam, ada yang berlawanan jarum jam. Jadi kalian lihat mesin bubut ya. Kalau mengoperasikan, kalau kabelnya itu ke bawah, itu putarannya searah jarum jam itu bawah. Searah jarum jam. Kalau ke atas, itu ada 2 macam ya. Searah jarum jam dan berlawanan jarum jam. Jadi kalau ada sistem pengendali itu harus sistem pengendali pada motor listrik. Nah, kalau kamu udah tahu itu semua, ya, ketika kamu jadi operator bisa, jadi teknisi atau maintenance kamu bisa mengoperasikan, bisa memperbaiki. Itu kelebihannya. Makanya dalam pelajaran kali ini kalian harus semangat, ya, harus semangat. Karena di sini banyak sekali yang kamu harus tahu, kamu harus nambah pengetahuan, pemahaman kalian. Paham ya? Jadi kamu harus terus semangat dalam pelajaran kali ini. Yang nantinya kalian aplikasikan setelah kamu lulus atau sudah mempelajari pelajaran dari SMK, bisa diaplikasikan di kehidupan berikutnya. Contohnya kalau kamu jadi teknisi di perusahaan atau jadi maintenance di situ, jadi operator, kamu bisa mengoperasikan semua, bisa menguasai semua. Nah gitu ya. Jadi nanti kamu kedepannya bisa mengoperasikan mesin dan memperbaiki mesin-mesin yang berkaitan sama kelistrikan. Oke, perhatikan dulu mas, ini ada materi kelas ini. Oke, perhatikan teman-teman mas. Lanjut. Oke, lihat paparan dari saya di sini. Ya, ada tadi KIKD-nya ini untuk materi yang kita bahas. Ya, menunjukkan gangguan-gangguan. Ini ada beberapa macam komponen, ada instalasi dan perawatan. Oke, perhatikan teman semua. Ini ada namanya alat ukur listrik.
itu ada multimeter ya, multimeter ya. Itu ada beberapa macam, ada arus, tegangan, sama tahanan listrik. Ada AC, ada DC. Nah, di sini ada beberapa macam fungsi-fungsi, yaitu ada papan skala, ada jarum penunjuk, scroll pengatur posisi, ada saklar pengatur, di situ ada semua. Perhatikan mas, ini cara langkah untuk pengukuran pada multimeter. Contohnya untuk kegunaan ngecek gangguan-gangguan pada komponen sistem pengendali. Nah, yang pertama ada persiapan langkah. Yang pertama atur posisi 0 meter tepat pada harga 0. Nah, di sini ada 0. Ini. Dilakukan terlebih dahulu untuk mencari gangguan menggunakan tahanan listrik atau ummeter di sini. Nah, yang kedua tadi sudah lebih dahulu pilih cakupan yang tepat yang diukur berapa kilo ohm atau 10 ohm puluhan sampai tidak di semua ini. Lanjut, nah ada beberapa tahap yang ada pada cara mengukur mencari gangguan-gangguan pada multimeter. Ini AC sama DC. AC itu untuk mengukur arus bolak-balik. Nah, DC untuk arus searah. AC contohnya itu ada listrik dari PLN, dari genset itu ya, itu AC, arus bolak-balik. DC arus searah. Contohnya kita mengukur arus maupun tegangan listrik pada batu baterai ya, terus akumulator akni ya, itu DC, arus searah. Nah, itu. Lanjut. Ya. Di sini ada beberapa macam bagian-bagian dari multimeter. Yang pertama ada papan skala yang berfungsi sebagai skala pembacaan meter. Nah, ini jarum penunjuk. Nah, fungsi sebagai penunjuk besaran yang diukur. Scroll pengatur posisi jarum penunjuk berfungsi untuk mengatur. Sini ada yang namanya jarum penunjuk. Nah, ini bisa dilakukan dengan cara selektor istilahnya. Untuk mengukur AC dan DC. AC dan DC ini selektor. Ini selektor. Nah, di sini. AC, DC tegangan arus maupun tahanan listrik. AC, DC ya, untuk arus, DC untuk tahanan listrik. Satuannya ya, ini simbolnya seperti kayak kaki kuda nih, Oke, nah lanjut lihat AC harus bolak-balik dari PLN. Itu misalkan kita mengukur dari PLN, tegangan dari PLN berapa volt tegangannya? 220 volt, 220 ya. Di sini ada selektor, ada 50, ada 250, ada 750. Kalian pilih selektor yang mana? Di atasnya 220, yaitu 250 di atasnya. Nah, itu. 220, pengukurannya di selektornya 250 di sini. Nah, itu untuk mengukur tegangan dari PLN AC. Nah, putarkan saklar memilih pada posisi AC. Ya, AC ya AC, DC ya DC. Nah, terus memasang probe atau selektor ini di posisi plus dan posisi minus. Kita harus mengetahui ya mana yang plus dan mana yang minus. Kalau mengukur tegangan sama
arus listrik itu harus tahu plus sama minus. Untuk mengecek arus plusnya pakai apa, Mas? Ini saya ambilkan ini. Nah, ini apa namanya? Testpen. Nah, untuk mengukur, untuk mengetahui adanya arus atau tidak. Nah, ini ada indikatornya, Mas, ada menyala di sini. Paham ya? Nah, kita praktekkan menggunakan multimeter mencari gangguan-gangguan yang ada pada sistem rangkaian kalian. Ini tidak berfungsi apa, yang mana? Kamu bisa mengidentifikasikan gangguan-gangguan yang ada pada rangkaian, ini khususnya di motor listrik. Paham ya? Oke. Lanjut. Nah, ini ada perawatan untuk rangkaian listrikan. Nah, yang dilakukan ya, harus mengetahui ada beberapa gangguan-gangguan atau masalah yang ada pada sistem kendali pada motor listrik, khususnya pada rangkaian motor listrik, sistem pengendalinya. Nah. Oke, untuk pembahasan pelayangan dari PPT tadi, untuk tampilan bahan ajar saya, ya ada pertanyaan? Oke, perhatikan. Cukup ya. Ini cara ngecek ketika komponen kalian ada yang rusak atau tidak ya, menggunakan multimeter. Yang nggak kalah penting adalah kita coba continuity check di liftnya ini kita ukur. Nah, dia harus menunjukkan 0 ya. Ini kelihatan ya sobat ya. Jadi dia nunjuk 0 ohm, artinya sudah benar ya, sudah benar. Yang pertama kita perhatikan adalah kontaktornya, ini kontaktornya. Jadi tipenya adalah LC yang ini ya, LC1D09. Jadi kontaktor ini adalah kontaktor dengan kontak utama 3 MO. Jadi kontak utamanya L1 sama L2 ini satu kontak. Kemudian L2, L3, L2T2 ya, kemudian L3, T3. Kemudian ini punya kontak batu ya, ada auxiliary kontak istilah umumnya ada. Saya gambarkan dulu skematiknya ya. Satu, ya kan? Kemudian ini adalah 2NG ya. Ini artinya ini impedansinya sudah betul, tidak short atau tidak putus ya. Kecuali kalau putus ya begini nggak kalau lingkupnya naik, kalau mungkin short dia akan mendekati ya, nah, seperti ini. Short berarti nyambung. Dia aktif. Oke, sekarang kuilnya sudah bagus, kita ukur bagus. Kemudian kita ukur kontak utamanya. NC-nya nyambung, berarti tidak ada. Ukur kontak utamanya. Nanti kita NC kan normally close ya, close tertutup nyambung. Yang kita ukur adalah di sini. Cek menggunakan. Dia harus kondisi normal emergency, tidak boleh ada continuity-nya ya, atau ohmnya harus open atau tak terhingga. Artinya dia nggak nyambung. Oke. Ya. Kemudian setelah tiga-tiganya itu sudah kita ukur adalah tidak ada indikasi atau open loop atau tahannya tak terhingga. Cukup ya. Setelah ini kita langsung demonstrasikan apa hasil dari diskusi kelompok kalian tadi mengerjakan KPD. Kita demonstrasikan menggunakan rangkaian peraga ini untuk sistem pengendali. Jadi kamu mencari kesalahan gangguan-gangguan yang ada pada sistem kendali pada motor listrik. Ya. Setelah kalian diskusi ya pada kelompok kalian, sekarang kalian praktekkan dengan kelompok untuk mencari gangguan pada sistem pengendali. Menggunakan apa tadi? Multimeter. Oke, kelompoknya Hafiz coba ketiga.
Oke, dinyalakan tapi dulu mas. Coba dinyalakan mas. Loh, tadi L1 nya nggak mau menyala ya? Coba dicari kamu. Mana tim dulu? Ketahuan mas, L1 nya nggak menyala apanya tadi? Salah kamu apa? 4 NC, oh 4 ya, berarti NC 1. Berarti NC kamu nggak aktif mas, berarti yang rusak itu di TDS, yang NC 1, 4-nya nggak ada. NC kan harusnya normally close, make close, berarti dia nyambung, itu tidak nyambung. Berarti kesalahan di 1, 4 ya, NC ya, NC nya tembak. Paham ya? Paham di situ. Berarti matikan dulu mas. Oke, kalian dimasukkan pada laporan RKPD kalian, hasil dari kalian mencari gangguan. Oke, ganti kelompok yang lain. Oke, lanjut kelompok yang lain. Kelompoknya yoga. Itu dulu. Kelompoknya itu. Sini. Nah, kalian. Oke. Setelah kalian melihat rangkaian kalian masing-masing, kalian silahkan kerjakan di laporan kalian di RKPD. Dosennya ada. Jangan. Ya. Yang setelah tadi kalian melakukan praktek ya, tulis, diskusikan pada teman kalian hasilnya apa saja di situ. Ya, tulis. Dua, tiga. Oke, setelah kalian melakukan praktek, setelah itu kamu diskusi pada kelompok kalian. Sekarang presentasi untuk kelompok yang pertama, kelompoknya habis coba sini. Presentasikan. Semuanya. Perhatikan ini hasil dari praktek dari kelompoknya habis yang keras. Langkah-langkah kerja. Langkah-langkah kerja. 1. Siapkan peralatan dan bahan. 2. Siapkan papan peraga. 3. Menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. 4. Menyiapkan multimeter untuk melakukan gangguan pada rangkaian. 5. Mencatat hasil praktek pada
laporan job desk. 6. Mendiskusikan hasil praktek dengan anggota kelompok laporan berarti laporan hasil praktek pada guru. 7. Mempresentasikan hasil praktek di depan kelas. 8. Evaluasi dan tanya jawab. Kesalahan kerja, gangguan sistem kelistrikan, kesalahan dari hasil praktek menemukan kesalahan pada TDR, kontak akses 1/4, mendemonstrasikan rangkaian sistem kelistrikan mesin industri, kesalahan dari NC 1/4 yang menyebabkan L1 tidak menyala, melakukan pekerjaan pemeliharaan terhadap gangguan pada komponen sistem kelistrikan mesin perkakas atau produksi, memperbaiki rangkaian sistem pengendali dengan menggantikan komponen TDR yang baru. Prestasi ya, jangan lupa ya. Ini apa? Coba ada pertanyaan untuk kelompoknya Hafiz? Ada. Oke, Damara, siap, monggo. Apa saja yang kalian temukan? Apa saja kesalahan yang kalian temukan? Sudah. Terima kasih. Monggo dijawab kelompoknya. Kesalahan yang kami temukan disebabkan dari NC 1/4. Dari hasil praktek yang kami temukan, itu saja cukup. Oke, ini dari NC ya? Ya. NC. Ada pertanyaan lagi? Ada. Ya, monggo. Kesalahan NC itu di bagian komponen apa ya, Mas? Terima kasih. Di bagian komponen TDR. Oh, di TDR Mas. Berarti NC-nya kesalahannya di TDR. Berarti di timernya tidak berfungsi NC-nya. Dan NC itu lari kemana Mas? Ke L1. L1-nya nggak jalan. Berarti apa? Ada pertanyaan lagi? Cukup? Oke, bergantian kelompok yang lain. Tutup dulu Mas, presentasi kamu. Sekian presentasi dari kelompok saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, terima kasih. Plus semuanya. Oke, selanjutnya ke kelompok yang lain. Oke, terima kasih ya. Tadi sudah kalian praktek, kalian mencari gangguan. Sekarang evaluasi. Jadi ada beberapa kelompok yang tadi menemukan beberapa kesalahan. Ada yang kesalahan tadi di time delay-nya ya, TDR-nya ada tidak berfungsi dengan komponen yang lainnya. Terus ada kasarnya tidak bekerja. Ada beberapa macam kesalahan yang ada. Nah, kalian bisa mengetahui beberapa macam kesalahan yang ada pada sistem pengendali yang kalian kerjakan tadi. Itu kalian bisa memperbaiki, mengganti, memperbaiki dan mengoperasikan sistem kerja pada sistem pengendali. Paham ya? Nah, ini mengetahui. Dengan menggunakan tadi multimeter ngecek. Oke, lanjut ya. Untuk kerja pada hari ini, yang kalian mendapatkan beberapa pemahaman ya untuk mengoperasikan multimeter. Kalian sebagai bahan refleksi kalian untuk kedepannya ternyata ada beberapa komponen yang tidak berfungsi dengan seperti itu. Ada beberapa macam komponen yang belum berfungsi secara baik. Dari rangkuman dari semuanya yang tadi ada beberapa macam yang kalian harus digarisbawahi atau kalian untuk pemahaman kalian pada hari ini.
Jadi ada salah satu komponen yang tidak bekerja, otomatis mengganggu ke komponen kerja yang lainnya. Yang namanya sistem ya. Salah satu ada yang tidak beroperasi, ada kendala pengaruh ke sistem ke selanjutnya. Nggak bisa bekerja dengan sempurna. Itu yang namanya sistem. Jadi setiap komponen ada tugasnya masing-masing. Oke, untuk pertemuan kali ini saya rasa cukup ya. Cukup. Ada pertanyaan sebelum saya menutup pada hari ini? Tidak. Cukup ya? Sangat memuaskan. Oke, sebelum selesai pada hari ini saya tugas untuk kalian ya. Ya nanti kerjakan sebagai nilai tugas pada hari ini, dikumpulkan pertemuan yang paham ya? Oke, terima kasih pada siang hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian, menambah wawasan pengetahuan kalian yang nanti manfaat di kemudian hari. Paham ya? Sebelum kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk kita kelas siap menyiapkan untuk berdoa pada siang hari ini. Siap gerak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Para Pak Guru beri salam.